Maukah kalian kuberitahu satu perkara yang dimana jika kalian mengerjakannya, kalian akan saling mencintai. Afsus salamu bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa man ittaba'al huda ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini bertatap muka dan beradu pandang. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda putra gurun pasir yang lahir pada subuh Senin. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir. Siapa lagi kalau bukan yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala wa ala syukril alamin. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, Berjalan masih cepat, Pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para remaja dan para pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan masa yang akan datang. Sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Gulaini, seorang penjaga Mesir, pernah berkata, Inna fi yaddi syubbani amru ummah wa fi aqdamiha hayataha. sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda urusan umat dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, maka aku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, bisa akan kuguncangkan dunia. Melihat betapa pentingnya membentuk generasi yang berkarakter, maka pada kesempatan yang baik kali ini, izinkan kami membawakan syarahan dengan tema membentuk generasi yang berkarakter. Dengan landasan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut diawali kata wal yaksha. Mari kita kaji lebih dalam secara semantik. Al-wawu wawul atifah, al-lamul lamal amar, yaksha fil mudhari, majzum bil lamin. Istimbatnya wal yaksha adalah sigot amr. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua hendak takut meninggalkan anak-anak, generasi, dan keturunan yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, Lemah fisik, Lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling sangat ditakutkan adalah lemah lemah akhlak. akhlak. Hadirin, jikalau 5 kelemahan tersebut melekat pada generasi muda kita, saya yakin mereka bukanlah sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai Virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional hingga detik-detik proklamasi dikumandangkan. Berbagai organisasi kepemudaan seperti Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, Jong Islam Antenbon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Istilah Bung Karno menjadi studgiver, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Jika tanpa pemuda, mustahil Indonesia ini akan merdeka. Berikut ungkapan Bung Karno terhadap generasi muda kita yang diabadikan oleh sejarah perjuangan bangsa. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku generasi penerus bangsa saat ini dan masa yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh atas kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebab inna fi yaddi syubani amru ummah wa fi aqdamiha hayataha. sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Dengan demikian, Islam tidak mengenal pemuda pengangguran, Pemuda mejeng, Pemuda nangkring, namun yang diinginkan Islam adalah pemuda-pemuda yang agresif inovatif, progresif, dan produktif. Dengan demikian, dapat kita pahami apabila pemuda kita rajin bekerja, giat berusaha, dan rajin beramal, artinya menuju masa depan yang cerah menjanjikan. Namun, apabila pemuda kita malas bekerja, enggan berusaha, dan tak mau beramal, artinya menuju masa depan yang suram mengenaskan. Sebab, nah inna fi yaddi syubani amru ummah wa fi aqdamiha hayataha. insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya madu. No again without a pain, tiada kebahagiaan tanpa lemah derita, tiada pengorbanan tanpa perjuangan. Sebagai contoh remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, maka mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Sadaqallahul azim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka hanyalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab tafsir memberikan syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi Nahnu nakussu alaika ya Muhammad khabaruhumul ajib ala wajhi sadiq wala ziyadah wala naqsa. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad berita aneh menurut perjalanan yang benar tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya merupakan tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda yang pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh pemuda kita, maka Allah akan memberikan keberkahan di bangsa kita. Sebagaimana Dr. Sulaiman Al-Askari dalam Zubdat At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, "I'malu ma syi'tum," bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, jadi olah rasa agar iman melekat, Olah rasio agar ilmu meningkat, Olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Jikalau 5 potensi tersebut melekat pada generasi muda kita, mereka dapat melanjutkan perjuangan estafet, meraih prestasi yang gemilang di masa yang akan datang. Amin, amin, ya rabbal alamin. undur maqala wala tandur maqala. lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Billahi wal taufiq wal hidayah. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.